Menikah dan memiliki anak, Jessica Iskandar yang pada 29 Januari lalu genap berusia 38 tahun, memilih merayakan ketambahan usianya di Pulau Dewata, Bali. Karena tepat di hari ultahnya masih berada di Amerika, Jedar kemarin mencoba membayarnya dengan menggelar acara birthday dinner. Sekarang saatnya kita duduk. Ayo kita persilakan tamu-tamu duduk. Ayo Kak Arturo, Kak Dita. Di acara dinner spesial yang dihadiri para keluarga dan sahabat, Jedar tampil menawan dengan balutan gaun biru. Sementara para tamu undangan menggunakan busana serba putih. Kesan intimate begitu kental. Sayangnya, tak terlihat Vincent Verhaak di sana. Ada apa dengan suami Jedar? Bahagia dan bersyukur karena udah dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku. Ada El Barak, ada Don, ada Hagia, ada suami aku tercinta Vincent yang hari ini lagi syuting, jadi nggak bisa datang. Tapi dengan kehadiran keluarga dan teman-teman di sini aku bahagia banget. Thank you so much for coming tonight. I very appreciate. Bener kan maksudnya? Today is my special day and I have you guys as my special person in my life. Thank you for being here, being a friend, being family. Thank you for the love, for the time. Thank you for the friendship. Thank you for the life, the beautiful life. Thank you to God to give me the beautiful family. 3 kids, 1 husband. Enough? 1 husband enough. Jedar sengaja ingin merayakan hari bahagianya di Bali lantaran ingin bernostalgia. Banyak kenangan manis saat ia dan keluarganya tinggal di Bali. Hampir selama 3 tahun, Jedar dan Vincent serta putranya El Barak jadi penduduk Pulau Dewata. Bergelut dengan udara, air, dan matahari Bali lengkap dengan eksotismenya. In my birthday, 2026 will be more better, more amazing ahead. Namun di balik dinner ultah Jedar, netizen malah salfok dengan baby Hagia Aliara yang tampil dengan mengenakan kebaya Bali. Si bocah makin cantik dan menggemaskan dengan balutan busana tradisional bernuansa hijau, kain bermotif khas Bali, selendang di pinggang, masih ditambah tingkah lucu baby Hagia. Malam itu, momen itu pesona Jedar tersisih oleh baby Hagia. Kita berdua sih pastinya bersyukur, bahagia, anak-anak bisa tumbuh sehat, apalagi mereka juga yang besar udah berprestasi, yang kecil menggemaskan, yang tengah benar-benar menggemaskan, jadi ya seru aja. Bersyukur, maksudnya anaknya yang penting tuh buat kita orang tua pasti anak sehat kan, tuh paling utama. Udah sehat ditambah lagi dengan kegemasannya, emang gemes banget sih. Kita di rumah juga selalu ngelihat dia tuh kayak gemes banget, kayak bersyukur banget, aduh anak ini kok bisa selucu dan seimut dan secantik ini gitu. Dan yang sayang juga banyak, itu yang kita syukurin banget gitu. Jadi makanya kita juga nggak nahan-nahan buat dokumentasiin supaya fansnya Hagia juga tetap bisa ngeliatin gitu. Karena kadang sosial media kita pribadi mintanya video Hagia gitu, jadi emang banyak banget yang Hagianya mana noniping itu. Sebagai orang tua, Jedar dan Vincent pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga buah hatinya. Sebelum landing di Bali, keluarga Verhaak ini menghabiskan liburan ke negeri Paman Sam Amerika, sekaligus jadi momen pertama baby Hagia bermain salju.
Buaya. Oh, karena Simona pegang talinya. Wow. Jika kebanyakan selebriti memilih healing dengan liburan ke luar negeri atau ke tempat-tempat indah dan romantis, Arumi Bachsin, istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, justru malah punya cara lain untuk healing, yakni pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja. Baru-baru ini, Arumi memuaskan hasratnya belanja di Pasar Karah di kawasan Karah Agung, Surabaya untuk kebutuhan dapur, namun kali ini Arumi ditemani sang mama. Jadi ini guys, masih inget nggak? Ini waktu pasarnya belum jadi. Set. Sekarang udah jadi kayak gini. Lantaran pergi bersama sang mama, Arumi tak seperti biasanya yang gesit belanja dari pedagang satu ke pedagang lainnya. Kali ini, Arumi menyerahkan urusan belanja ke mamanya karena mamanya lah yang tahu bahan-bahan untuk membuat sup kacang merah, resep dari Belanda yang selalu menjadi makanan favoritnya sejak kecil. Guys, ada resep turun-menurun. Kalau mamaku bilangnya sup brain the bone. Itu sup kacang merah sama daging iga. Itu resepnya itu kayak resep makanan Belanda gitu. Aku dari kecil suka banget sama yang itu. Meski menyandang sebagai istri wagub, namun Arumi seolah tak gengsi untuk belanja ke pasar tradisional yang panas dan harus berdesak-desakan dengan orang banyak. Dan ibu 3 orang anak ini pun selalu meladeni para pedagang yang ingin meminta foto dengan senyum yang ramah dan sumringah. Dalam. Boleh foto. Boleh. Pintar gayanya. Mari. Memilih berbelanja ke pasar tradisional selain untuk healing juga menjadi self-reward bagi Arumi lantaran bisa membeli makanan favoritnya. Nah, coba ini self-reward. Botok. Ini pepes tongkol. Apa ini? Ini bagian self-reward. Oh. Dan yang paling disukai Arumi saat berbelanja ke pasar adalah bisa sarapan atau jajan makanan kesukaannya, yakni batagor dan bakso tanpa kuah alias pentol. Selamat pagi. Ayo kita sarapan batagor. Berapa? Aku nggak mau pakai cabenya, terus kacangnya sedikit tapi kecapnya banyak. Mas, mau dong bakso. Kalau bisa dibikin kayak, iya keringan. Aku yang kasar. Tapi nggak mau pakai saus ya, pakai kecap aja. Aktivitas belanja ke pasar tradisional memang bukan kali pertama bagi Arumi. Sebelumnya, saat tinggal di Pacitan, Arumi juga kerap mengunjungi pasar tradisional hingga dikenal oleh masyarakat dan pedagang di pasar Pacitan. Tak hanya Arumi, sederet selebriti juga gemar healing ke pasar lantaran bisa merasakan sensasi saat tawar-menawar dengan para pedagang seperti Shanti Deni, serta Sarwenda, serta Usi Sulistiawati. Raisa rupanya juga menjadikan pasar tradisional sebagai tempat healing di tengah masalah hidupnya pasca bercerai dan ibundanya meninggal. Bagi Raisa, saat memilih-milih sayuran menjadi kesenangan tersendiri. Seperti apa tips Raisa saat memilih sayuran yang fresh? Aku mau beli, pakai lime kali ya. Pengen bawang bombay, bawang Bombay putih. berapa? Kayak 2 aja, Dua, gede apa kecil? kecil aja. Ini? Yang gede boleh deh. 1 gede 1 kecil. Kalau bawang tuh di rumah saya nggak pernah bertahan lama. Iya, soalnya saya boros bawang. Usai membeli sayuran segar, Raisa pun tertarik membeli oncom dan sayuran lainnya. Raisa pun happy saat berinteraksi dengan pedagang dan juga saat membayar. Mbak, mau oncomnya dong? Boleh. Berapa? Semua. Ah, semua janganlah. Saja. 5.000. Tapi ntar kebuang. Dua. Ya udah 2 deh. 2. Pacar saya yang bayarin. Nah, sini aja. 25 sama 3 jadi 28. 28. Oh gini rasanya. 28. Tak hanya sayuran dan oncom, Raisa beranjak ke pedagang daging. Siapa sangka Raisa yang seorang penyanyi terkenal dan selalu menjaga bobot tubuhnya, rupanya suka dengan daging yang berlemak. Aku mau bikin sop daging.
Tolong diberikan potongan terbaik Indonesia. Yang ada lemak-lemak. Lemak is life. Wow. Berapa kilo ya? Setengah kali satu. Satu. Mitos perihal ibu hamil yang ketika mengandung semakin terlihat cantik, berarti wanita tersebut akan mendapatkan anak perempuan seolah benar adanya. Buktinya Alisa Dagise yang tengah hamil 7 bulan calon anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan semakin terlihat cantik dan mempesona. Namun benarkah Alisa sempat ragu jika calon anak pertamanya adalah berjenis kelamin perempuan? Getting bigger and bigger, ah? Iya nih. Hah? Kalau gini kelihatan cowok? Kelihatan cowok, iya makanya kan. Kita besok ketemu dokter tanya lagi deh. Fraction BMI-nya kecil. Tapi kalau udah yang teknologi sekarang sih mestinya sih. Ya sayang, aku udah shopping banyak banget, jangan gituin aku. Dengan perut buncitnya, Alisa tampak makin fresh dengan kulit mulus putihnya. Bahkan jika biasanya wanita hamil mengalami perubahan bentuk badan yang signifikan, bobot tubuh Alisa tetap terlihat ideal hingga bikin iri para bumil di luar sana. Benarkah Alisa masih rutin menjalani olahraga dan perawatan wajah dan tubuhnya? Iya, sama kayak dulu sih. Aku tetap kayak dulu aja. Paling nge-gym, pilates, terus sama Al juga kita sering berenang di rumah. Namun pesona Alisa dengan perut buncitnya, Alisa malah kena julid netizen lantaran kegiatan yang dilakukannya dianggap terlalu ekstrim bagi bumil. Di antaranya kegemaran Alisa yang masih senang menggunakan heels serta olahraga gym dan pilates. Pakai heels salah, jongkok salah, ngangkat salah, nge-gym salah, pilates salah, lari dikit salah. Kalian mau lihat video-video orang di luar negeri pas hamil 9 bulan ngapain? Coba deh, ada yang maraton, renov rumah, dan lain-lain. Bisa nggak sih stop takut-takuti ibu hamil? Kayak semua orang beda-beda dan experience hamilnya beda. Kalau cuma ingetin oke, tapi kalau sudah awas gini nanti gini, stop. Dikira aku nggak punya dokter SPOG yang aku percaya apa? Tak tahan terus-menerus dikomentari hingga takut-takuti membuat Alisa mengaku kapok untuk berbagi aktivitas dan perjalanan kehamilannya di media sosial. Meski tengah hamil, ia tetap ingin melakukan aktivitas seperti dulu, lantaran ia hanya hamil bukan sakit. Ibu hamil itu bukan orang sakit ya guys ya. Keluarin itu dari pikiran kalian. Oke, bye, love you all. Apalagi Al Ghazali, sang suami juga tak terlalu membatasi kegiatannya selama masih di dalam kota. Mungkin kalau keluar kota nggak dibolehin ya, tapi kalau masih di Jakarta masih. Orang lagi hamil masih aja dijulitin. Malah ditakut-takutin pula. Ya wajar aja kalau Alisa Dagise sewot, marah. Lagian sih netizen ini kurang kerjaan banget. Khawatir jadinya keriting ya kalau nggak ngetik dan unggah komen-komen julid. Makanya banyak-banyak aktivitas positif. Sering-sering healing pikiran biar nggak kepancing unggah julitan. Healing tuh nggak harus mahal kok. Nggak harus liburan ke Labuan Bajo, ke Paris, Milan atau ke Pulau Madagaskar. Kayak Arumi Bashin dan Raisa dan juga Usi Sulistiawati. Bisa tuh merefresh, menyegarkan pikiran dan hatinya hanya dengan belanja ke pasar tradisional. Mantap kan? Oke pemirsa, pagi-pagi nggak akan semangat, nggak akan fresh kalau nggak menikmati vitamin G alias gosip. Tentunya yang paling update dan hot dari selebriti kita bersama saya Natalia Hosiana hanya di obrolan seputar selebriti. Dari Alisa Dagise, Arumi Bashin dan Raisa, saya ajak Anda gantian melirik kembaran Tasya Farasya, siapa lagi kalau bukan Tasya Atasya. Yang baru-baru ini membuat kehebohan karena membuat menu ayam goreng Megalodon. Wow, segede apa ya ayam gorengnya sampai dinamai Megalodon? Makanya pastikan stay tune terus di obrolan seputar selebriti.
Influencer sekaligus food vlogger Tasya Atasha kembali buat gebrakan dalam urusan makanan. Kembaran Tasya Farasha itu membagikan konten saat membuat masakan spesial ayam goreng atau fried chicken megalodon. Namanya megalodon, tentunya ayam goreng yang dibuat Tasya berukuran jumbo dan bukan ayam utuh, tapi hanya bagian paha bawahnya saja. Walaupun begitu, butuh effort besar karena butuh 20 kilo daging ayam dan 60 liter minyak goreng untuk membuat ayam goreng ini. Nah, di dalamnya itu aku udah siapin roti tawar, kita blender sampai halus. Kalau yang udah biasa bikin nugget ayam pasti tahu banget harus pakai roti tawar. Terus kita tumis, ada bawang bombay dan juga daun bawang. Tumis sampai benar-benar udah harum sempurna. Nah, ini dia ayamnya, aku pakai campuran paha dan dada sebanyak 20 kilo. Terus kita kasih roti. Nah, ini nih proses yang paling pegel, yaitu adalah ngaduk adonan ayamnya sendiri, guys. Nah, kalau udah merata, terakhir tuh aku tambahin lagi tepung buat pengikatnya. Bagian yang paling merepotkan bagi Tasya adalah saat mulai membentuk paha ayam, karena harus ada tulangnya. Parahnya karena lupa memakai alas, Tasya harus mengulang dari awal lagi membentuk paha ayam jumbonya. Sekarang saatnya kita mau buat tulang dari ayamnya. Jadi aku ngide pakai pipa yang ditutup aluminium. Ini udah dengan usaha yang sangat semangat. Ternyata aku lupa ngasih alasnya. Kayak udah happy banget, ternyata lupa ada alas. Karena aku harus ngulang lagi, guys. Setelah berbentuk paha ayam, Tasya harus mengukusnya selama 2 jam. Sebelum digoreng, ia masih harus membalur tepung berbumbu agar paha ayamnya jadi crispy. Kita goreng ini, ngegorengnya juga pakai 60 liter, guys, minyaknya. Gorengnya 3 jam. Sekarang langsung kita potong aja ayamnya. Hasilnya tuh kayak chicken nugget yang gurih banget, dalamnya dan luarnya crispy ala-ala fried chicken. Berbeda dengan Tasya, kembarannya Tasya justru lagi happy terbebas dari Ahmad Assegaf. Ia begitu menikmati status barunya sebagai single mom dan mulai move on. Terbaru, Tasya pamer kantor barunya yang begitu mewah sebagai penanda ingin mengubur apapun yang berbau mantan. Finally aku punya ini, backyard Tasya Farasha, CEO. Yang paling aku cintai adalah beautiful ruang tamu. Sekarang kita akan lihat conference room-nya dulu. Nah, ini adalah ruang meeting yang besar banget. Ini ujung-ujungnya akhirnya orang nongkrongnya di pantry. Kayak gini contohnya. Hello everyone. Let's go to CEO room. Tada! This is my room, my home. My achievement terharu banget. Nanti tinggal memang pajang-pajang foto juga di sini. Karena udah kerja kita ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Belum lama menunaikan ibadah umroh ke Tanah Haram Mekah, presenter beken Ruben Onsu kembali menginjakan kakinya ke tanah para nabi. Entah untuk menenangkan diri atau sedikit mengadu kepada Sang Pencipta karena sulitnya melepas dahaga rindu pada kedua putrinya, Thalia dan Tania putri Onsu. Benarkah sulitnya akses bermuwajahah dengan dua putri tercinta membuat Ruben dirundung gelisah? Saya mah udah sekarang, Mbak Mas, saya udah serahkan sama Allah aja udah deh. Saya udah capek ngandelin manusia ya. Jadi saya udah serahkan sama Allah aja, Allah yang udah atur, Allah yang semuanya punya rencana gitu. Makanya saya percaya, saya pelajari istilah adanya takdir. Wenda sepertinya sudah tak lagi peduli dengan kegundahan mantan suaminya. Ia lebih fokus memberai kebersamaan dengan Gio. Apalagi Wenda dan Gio telah resmi merajut temali kasih. Romantisme itu selalu dipamerkan di setiap kesempatan. Mereka bak ABG yang tengah dimabuk asmara. Sebenarnya tuh Mamio sama Papio tuh udah ofisial ya. 1, 2, 3. Yes. Selain berserah pada Sang Pencipta, hati Ruben semakin tenang sejak Betran Peto putra Onsu alias Onyo memutuskan untuk tinggal di kediamannya. Saking bahagianya, Ruben rela memasak spesial demi Onyo. Nah, ini ada daging, ada daun bawang, ada jahe. Ini kita mau masak sop jus, sop ekor. Sop itu dong. Buntut. Onyo tak mau hanya berpangku tangan ketika Ruben akhir-akhir ini rajin menghelat pengajian di rumah. Onyo langsung turun tangan membantu segala keperluan meski berbeda keyakinan.
Onyo sudah memilih bersama saya gitu, dan bukan berarti meninggalkan kan. Usia yang lagi Onyo sekarang ini kan usia yang tidak bisa banyak dilawan ya. Makanya saya akui kalau Onyo itu dia sudah punya penilaian apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu, dan saya enggan untuk memperkeruh. Terima kasih ya. Bahkan selama Ramadan nanti, Ruben bakal menghabiskan waktu bersama Betran yang ingin menikmati suasana rangkaian puasa hingga ditutup dengan berburu makanan buka puasa meski ia berbeda agama. Tadinya aku ada puasa di sana, cuman kan sekarang ini Onyo kepengin bulan Ramadan itu ayah ada di sini gitu, ada di sini. Iya, dia pengen ngebangun sahur, hebohan untuk persiapan buka puasa gitu. Jadi dia kepengen suasana itu gitu. Punya anak pertama dan masih bayi adalah anugerah sekaligus jadi ujian terbesar untuk pria. Bagaimana tidak, jika mental belum siap, rasa khawatir akan datang. Layakkah jadi ayah dan siapkah jadi ayah siaga atau tidak? Nah, saudara selebriti seperti Billy Syahputra, Tori Halilintar, dan Nino Fernandez saat ini berstatus ayah muda. Lalu siapakah di antara mereka bisa disebut ayah paling siaga? Guys, hari ini Abang Aras mau masuk PAUD. Aku perkenalan diri. Selamat pagi semua, nama saya Aras. Selamat sekolah. Very good. Tadi dia bisa jalan nih. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa apa enak. Oh, belum pupi ya? Sendiri nih. Ahmad Aras Omara. Simpelnya. 1, 2, 3. Wah. Demi Tuhan takkan pernah. Tarik sangat peduli dengan tumbuh kembang baby Arash. Di usia baby Arash yang baru 8 bulan saja, ia sudah menyekolahkan baby Arash. Ia juga sudah cekatan menggendong baby Arash dan dari berani memandikan baby Arash sejak umur 1 bulan. Lalu bagaimana dengan Billy dan Nino? Harus dong, kalau jadi orang tua apalagi pertama kali dalam hidup ya. Anak pertama, jadi harus betul-betul siaga. Terus juga betul-betul menjaga dengan baik gitu loh. Karena siaga itu belum tentu menjaga dengan baik gitu. Kalau gue tuh insya Allah ya bisa dibilang hampir 24 jam menjaga anak gue dengan gimana caranya yang terbaik. Mandiin nggak? Ganti popok malam-malam. Ya, meski mengaku jadi ayah siaga, Billy tak terlalu jago pegang bayi. Tapi Billy pintar meratukan istrinya, Vika Kolesnaya. Apapun keperluan Vika dan si bayi, ia penuhi. Ia kerap memberikan hadiah kejutan biar Vika selalu happy, tidak merasa lelah dan bosan merawat anak. Apa di? Kenapa kamu diam-diam di laptop? Aku buka ya. Seneng dia guys. Bisa nggak bisa? I see your pain. Nino bisa dibilang paling lengkap dan paling siaga. Tak hanya jago pegang bayi dan jago bikin susu buat anak, suami artis Steffi Zamora itu juga jago melayani istrinya. Bahkan Nino pula menyiapkan minuman booster buat ASI sang istri. Kita langsung mau bikin beberapa karena kita mau pakai buat di makanan, mau bikin dessert, dan lain-lainnya. Jadi biar langsung. Dan kita mau masak semuanya hari ini. Ini dia, banana smoothie, daun kelor untuk istriku. Kita suruh dia coba dulu. Sayang. Hello, ini aku ada banana smoothie, daun kelor.
Baru pacaran, sudah jor-joran. Angel Karamoy bikin heboh warganet lantaran ia dikabarkan diberi hadiah sebuah helikopter oleh sang tambatan hati, Gusti Ega. Momen itu sepertinya bertepatan dengan ulang tahun Angel yang dihelat di Amerika beberapa waktu lalu. Dengan helikopter itu, Angel dan Gusti Ega membagikan keindahan pemandangan kota Los Angeles dari atas. Bersyukur, selalu bersyukur aja. Mau tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, itu aku selalu mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan buat aku. Apa ya, menjalani aja semua yang harus dijalani dengan tetap semangat, optimis, dan bersyukur. Sebelum heboh dihadiahi helikopter, Angel juga sebelumnya sudah dihadiahi tas mewah dan liburan ke Amerika. Bukan hanya satu tas, namun 4 tas mewah dari berbagai merek ternama yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Lantas benarkah hadiah super mewah serta liburan cukup lama hampir 1 bulan di negeri Paman Sam sambil mengajak keluarga dan anak-anak dan dilanjut liburan berdua di pantai Kuta Bali, Angel sudah menjadi Yulia Ega? Apa ya, ada hal-hal baru yang sedang aku lakukan, yaitu semoga itu diberikan jalan sama Tuhan dan semoga berhasil. Tahun penuh dengan berkat. Di luar benar apa enggaknya dihadiahi helikopter, Angel Karamoy tetap wanita beruntung sekali. Bayangin aja diajak liburan ke Amerika, lanjut Eropa, lanjut Bali, sambil terus diguyuri hadiah-hadiah branded nan mahal. Wah, dihitung-hitung sudah 2 bulan loh Angel nggak pulang-pulang. Sekarang bisa bayangin kan setebal apa kantongnya Gusti Ega. Alright pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah jeda komersial masih ada yang benar-benar panas lagi. Nah, Daehoon tiba-tiba pulang kampung ke Korea sementara di saat hampir bersamaan Jule pamer kembali ke pelukan Safri Ramadan. Di tengah situasi kembali memanas pasca kemunculan mantan istrinya Julia Prastini alias Jule disertai permintaan maafnya di streaming, Daehoon kemarin justru membagikan momen pulang ke kampung halaman Korea Selatan. Tapi sayangnya kepergian Daehoon itu tak terlihat sedikit pun ketiga anaknya. Lantas benarkah Daehoon ingin menenangkan diri usai kembali aktifnya Jule di sosial media tanpa diganggu anak-anaknya? Ini aku ke Korea, tapi kali ini aku sendiri. Aku ada kerjaan, aku ada urusan di Korea juga. Aku mau ketemu kakak aku. Karena ya namanya keluarga mereka pasti khawatir kan. Cuma ya kakakku belum ketemu. Dan hampir bersama dengan Daehoon yang mengunggah momen pulang kampung, Jule kembali buat kejutan pamer balikan dengan Safri Ramadan. Jule dan Safri menjadi bintang tamu di salah satu streaming sahabatnya Melvin. Lantas benarkah beraninya Jule tampil di sosial media berkat dukungan Safri? Gue pengen nanya, kalian masih temenan baik ya sekarang? Temenan. Kalian berdua tetap temenan padahal kayak lagi banyak yang nyerang gitu loh, ngerti gak sih? Karena pada waktu itu emang, saya kan setelah kejadian itu kan kita masih keep in touch ya. Ya emang kita sering ngobrol aja dari dulu kan. Apa ya, nggak perlu ngumbar-ngumbar ke media juga kan. Oke, ya. Baik gitu, ya udah. Itu dia, oke. Ya memang belum diketahui pasti ya alasan Daehoon mendadak memutuskan pulang ke Korea. Tapi yang lebih pasti Jule sudah kembali memancing keriuhan di medsos. Memancing kontroversi dan amarah banyak orang-orang. Baru kemarin mohon minta maaf ke Daehoon dan anak-anaknya sampai menggandeng streamer dan influencer Big Mo.
kini sudah nempel ke pelukan Safri lagi. Padahal kan kita semua tahu ya, gara-gara Safri Ramadan, Julen nekat mengkhianati keluarganya. Oke pemirsa, tak terasa ya, sudah 1 jam kebersamaan kita. Kini saatnya saya Natalia Oceana dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di GTV. Akhir kata, bye-bye and have a nice day.